Bukit itu. Ini sawitnya loh keren banget. Iya. Ini sawah ya? Hah? Ini sapi apa kebo? Sapi ya? Oh, nek sapi diingungin ya? Gagal panen kan itu. Hah? Gagal panen terus ngoni kan. Kurang air ya karena ketiga. Oh ya. Maksimal. Yang tos keblong ngoten iki. Niki nggih jenengan tok. Nang damel. Nggih sak Iya. keluarga. Pribadi. Pribadi ya, Mbak ya. Kalau di sini sebenarnya itu yang budaya itu Ini skala pesugihan iki. sekian. Dan itu korban sempat pada bahan baku. Masalah bahan baku niku mboten namung dibucal damel mesin niku didamel kados pliwut niku lho, Pak. Oh, plywood. Nggih. Oh, ini kalau nggak ada ya buat sendiri. Enggak, Pak, tetap ada, Pak. Cuma ya kadang nunggu giliran. Karena si backlog yang sudah dikemas backlog tadi dimasukkan ke sini. Oke. Kita susun, setelah itu kita Oh, yang wadahi tadi. ya itu terus prosesnya sebenarnya nggak langsung di sini, Pak, masih di sana. Nah, sana. Nah, di sana kita kan bikin adonan, kita fermentasi selama 1 minggu. Setelah itu baru kita wadahi seperti tadi kan, baru ke sini masuk. Terus dibakar. Masuk di sini seperti dikukus. Jadi kukus toh. Ya, saya pakai ini. Ini Oh, pasang. pasang. Tak pikir bakar jagung, godok jagung. Nah, kita susun. Hmm. Setelah itu kan kami pakai supaya agak banyak sambung pakai ini, Pak. Oh, sekalian. Ya, sambung pakai rem ini. Heeh. Nah, setelah itu saya tutup dengan plastik. Ditutup plastik. Iya, tutup plastik rapat. Oh. Jadi memang dia itu harus punya tekanan Loh, panas. ketika ini diobong kan plastiknya melonyoh. Enggak, Pak. Oh. Enggak. Oh. Makanya ini pun sebenarnya kalau drumnya ini sudah dicat bagus, enggak sekira apa karatan. Itu sebenarnya enggak usah pakai plastik pembantu pun, plastik backlognya sudah tahan panas. Tahan. Oh. Sebenarnya ini enggak masalah. Oke. Nah, setelah itu kan ini sudah mendidih nih, Pak. Mendidih ini kita harus selama 8 jam. 8 jam godok itu. Iya. Persis godok lepet ya, Pak. Nah, setelah 8 jam Nah. ini api dimatikan, nunggu dinginnya Pak Gablas 1 malam lah. Saya turunkan di situ. Itu ada ruang khusus untuk pembibitan. Setelah di situ Ada gambar bibitnya nggak? sementara nggak ada. Ya. Oke. Habisan. Ini kangkung darat. Ini nembe 2 minggu nggih, Bu? Oke.
Kan ono kangkung air juga toh. Penyiramannya. Niku wit-witan sing ning dhuwur banyu niku napa nggih? Temu kemangi karo lele goreng. Terong bulat, terong lalap. Ini nih. Terong bulat-bulat. Oh. Bukan terong. Ini loh terong ini yang paling cepat laku di sini yang dicari orang. Oh, yang bulat itu. Bukan, itu yang lonjong, yang bulat niku. Yang ini kan. Bulat itu, ya, Yang ya. ini kalau orang Banjar sukanya yang kayak gini, Pak. Oh, kecil itu. Orang Sunda sukanya itu. Minum juga kalau yang itu Yang kayak ini. enggak ada lah. Mandi lawan cuci. Wah, ini jadi sumber air bersih utama loh ini. Cuma di sana Pak yang kendalanya. Hah? Di sana kan belum ditutup. Oh, dari sungai. Dari rawa itu larinya ke sini, Pak. Oh. Cuman Jadi ini enggak pernah kering. Jadi akhirnya ini untuk penyiraman ya. Sampai orang pelihari sampai ke sini. Oh ya? Iya. Ini orang pelihari, Pak, yang besar ini. Ini yang mobil besar. Mobil ini. Iya. Yang putih itu. Itu pelihari. Jeruk dengan jambe ya. Ini abu-abu. Abu apa Pak Nanang? Iya sawit. Mas sawit di pabrik sawit nih. Abu broiler nggih. Oh, nggak pupuk ya. Berarti cangkangnya itu ya. Boiler, kita pembakaran di boiler buat pengolahan minyak sawit CPO. Kalau mulai dari jangan Madine wah, madine kathah, Pak. Ini madu kelanceng ya. Nggih, nyedot nanten sut pancen niku pipet. Kasa? Boleh kalau ada. Ah. Ndak pipet ini sambung. Sedotan anu. Oh, alamat ini tumplungan juga, Pak. Kayak. Wah, menikmati madu kalulet di Kalimantan Borneo. Oh, hasilnya. Ini udah jadi ya, Pak? Jadi ini sudah. Sudah kayak tanah ya? Iya. Ini kompos dari apa nih bahannya? Ini kompos bahannya dari limbah sawit, dari kotoran ayam, dari kotoran sapi, Pak. Sapi. Oh, terus? Ini fermentasi. Terus? Dengan bahan E4. Empat. Berapa lama nih jadinya? Ini 21 hari, Pak. 21 hari, cepet dong. 21 hari ya? Keripik jamur tiram, Mbak. Keripik jamur tiram. Nggih. Sejak kapan produksi, Mbak? Kalau kula sedang setahun. Nek Bapak kali ibuke sedang. Untuk jamu. Nggih, nek kula sedang setahun. Ini sudah ada PIRT juga ya? Sampun. Mantap. Ada di Untuk kelulut, nah, telaga. enggak begitu, cuma kalau ada berapa rumah? Terus ini Banyak, Pak. jahe instan. Banyak petani jamurnya Sudah produksi nih, Mbak? di tempat Ibu. Dikirim kemana Nggih, pemesanannya? saya. Setiap Oh, orang-orang besar. orang-orang yang besar. Oh, pesan ya. Iki apa, Mbak? Anu, Kecut buatan nih, kecut buatan. Kecut enggak? Kecut. Nah, ini tape. Wih, tape. Singkongnya enggak? Singkongnya kebun singkong ini. Pun singkong ada, Pak. Ini, Bu, nanti Bu. Ini. Oh, ini roti buatan sini juga. Iya, Pak. Terus ini Itu pasti Ibu.
Keripik. Keripik pisang maulin. Pisangnya cilik-cilik ya? Maulin tapi Berlin. Oh, Berlin. Ini sukun. Hasil karangan rumah juga. Ya, iki apa ki? Keripik tempe. Tempe pisang itu, daun pisang. Bukan. Itu tempenya diolah model. Bukan, betul kok iso bulat. Dimasukkan ke plastik itu adonannya Oh. itu habis itu dimasakkan baru diiris. Oh, mantep ya. Sudah di apa ya? Ini juga nanam sendiri? Ah, ini hidroponik yang ada di embung nanti. Bisa dicicipi. Langsung Pak. Iya. Ini Asam sama beda yang mana tadi? olahan ibu kawetnya juga Pak. Bisa dibuka Pak kalau mau dicepat. Mau minum Beras kencur. Hormati pimpinan PT Bank BRI Cabang Plehari, seluruh tokoh masyarakat Kelurahan Karang Taruna, kami ucapkan selamat datang dan kami sangat bangga luar biasa bahwa kelurahan kami itu ada berupa rumah kaca untuk hidroponik, kemudian itu ada gazebo pertemuan, selanjutnya itu ada peralatan pertanian yang sudah kami distribusikan di sini seperti cangkul, kemudian ada tandon air, kemudian ada mesin air, ada bibit tanaman sayur, bibit tanaman buah, ada rak-rak tanaman sayuran dan pembuatan jembatan serta jalan di kebun. Nah, kemudian itu berada di embung ya ibu-ibu bapak-bapak. Selanjutnya biasanya kami juga ada pelatihan hidroponik dan pengelolaan keuangan untuk ibu-ibu anggota KWT di sini. Mungkin itu saja. Juga tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para sahabat, kepada para pengikut beliau hingga akhir zaman. Bapak Ibu saudara yang saya hormati, kami ucapkan selamat datang kepada tim redaksi dan para undangan sekalian. Walaupun pada saat kesempatan ini kita tahu bersama banyak yang mensupport daripada terjadinya ataupun terbentuknya kampung iklim ini, saya sangat bangga dengan masyarakat di sini karena begitu partisipasi, karena kampung iklim ini Pak salah satu bentuk partisipasi masyarakat Pak. Jadi bukan digerakkan oleh pemerintah, bukan dilakukan oleh dinas, namun ini murni adalah partisipasi masyarakat yang ada di sini. Nah, begitu dengan adanya ini akan mengangkat harkat martabat dan juga perekonomian yang ada di lingkungan Telaga ini, karena dengan adanya kampung iklim ini kita akan mengetahui bersama bahwa kampung ini akan terkenal nanti Pak, akan banyak, apalagi sudah ada sini kampung wisata kan, dan artian ini akan menambah daripada ketenaran ataupun nama ini akan sampai ke Jakarta nanti, bahwa ini akan menjadikan mudah-mudahan ini menjadi yang terbaik dan mendapat nominasi dengan lestari sehingga nanti akan dapat penghargaan dari Menteri Lingkungan Hidup. Nah, kemudahan nanti Bapak bisa berhadir nanti kalau memang Bapak Kuntarto bisa memberikan yang terbaik buat kita semua. Mohon dukungannya Pak. Setengah satu malam luar biasa masih datang mengundang. Belum, dan saya terima itu ngobrolnya sampai jam 2. Saya bubarkan karena saya besok harus ada kegiatan. Pulang. Dan saya berikan apresiasi kepada Kelurahan Karang Taruna, terkhusus di Dusun 4 Trantelaga ini selalu menjadikan selalu menjadikan motivasi kegiatan di kelurahan ini. Walaupun yang namanya kelurahan, kalau kita bilang di sana tempat ramai, tapi di sini masih sepi. Kondisinya jalan juga masih belum semuanya nyaman, apalagi masih banyaknya jalan-jalan yang usaha pertaniannya pun belum semua terselesaikan. Dan ditambah lagi yang kadang-kadang menjadi satu perhatian khusus saya itu, di wilayah kelurahan tapi ada tempat yang seperti desa gitu. Nah, kalau di tempat lain ada dana desa. Nah, kalau di sini kan tidak dapat dana desa gitu. Nah, sehingga semestinya ini menjadi perhatian khusus juga. Dewan dari Kabupaten Tanah Laut, kemudian Bapak Kepala Dinas LH
Kabupaten Tanah Laut. Kemudian dari provinsi ini belum ada yang hadir ya. Oh, dari provinsi, selamat datang Pak, selamat bergabung. Kemudian yang kami hormati Bapak Camat Laihari, Bapak Lurah, Bapak Ibu tokoh masyarakat yang hadir ini dimulai di hari libur, hari Minggu. Biasanya masyarakat itu hari Minggu banyak berkegiatan yang lainnya. Kami juga kemarin agak ragu juga apakah bisa kegiatan kita lakukan di hari Minggu. Tapi ternyata alhamdulillah ini penyambutannya luar biasa, di luar ekspektasi kami. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu. Terima kasih sekali lagi. Jadi perlu kami sampaikan bahwa kegiatan Kampung Iklim ini bukan ajang lomba Bapak Ibu. Jadi program ini dari KLHK itu sebagai apresiasi sebenarnya atas upaya yang Bapak Ibu lakukan di lingkungannya masing-masing. Jadi boleh sederhananya Kampung Iklim itu kampung ramah lingkungan Bapak Ibu. Jadi dari KPH Kabupaten Tanah Laut, pemanfaatan pekarangan di mana warga selalu membuat inspirasi daripada ibu-ibu yang ada di kampung ini selalu akan mendapatkan hasil untuk menambah nilai ekonomi rumah tangga. Untuk kampung bunga sendiri juga menghiasi di sini. Kami sampaikan anggrek ada di sini. Jadi kami tetap melestarikan. Untuk pertanian tumpang sari tidak kalah penting, labu kuning dan lain sebagainya. Prasarana dan kemajuan pengembangan fisik diantaranya ini adalah siring yang mana jalan perkebunan tadi disampaikan oleh Pak DPRD belum ada, tapi ini sudah masuk tingkat. Untuk sementara juga menduduki artinya di Kelurahan Karang Taruna pemerintah daerah berpartisipasi untuk menunjang program dan juga jalan kebun. Nah ini jalan kebun. Kepala Desa Dalam, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, mulai dibina menjadi Kampung Proklim tahun 2021. Kenal beliau Pak Arjono di tahun 2021 sampai sekarang. Kegiatan yang ada di Desa Dalam terutama yaitu yang paling besar yaitu masalah penghijauan. Nah di situ penghijauan dimulai dari penanaman, kemudian sampai perawatan hingga sampai ke hasil. Nah di situ ada yang kita utamakan adalah tanaman kemiri atau kalau di sini namanya tanaman keminting. Dimulai dari penanaman tadi, perawatan sampai ke pengolahan. Nah, pengolahan di situ ada di desa kami ada pabrik pemecah keminting atau pabrik pemecah kemiri sampai sekarang masih berjalan dengan baik dan alhamdulillah memberi manfaat yang baik bagi pendapatan ekonomi yang ada di desa. Dan saya selaku kepala Desa Dalam yang sangat berterima kasih pada masyarakat saya. Dulunya masyarakat kami itu hanya menebang, sekarang mau menanam. Nah ini benar-benar suatu kebanggaan bagi desa kami. Itu yang biasa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anwar Kodori, perangkat Desa Kunyit. Kami mengenal Pak Harjono di 10 Oktober 2021 dan beliau menyampaikan terkait proklim untuk kegiatan yang beliau sampaikan. Yang pertama yaitu pemanfaatan barang-barang bekas menjadi tempat tanaman atau media tanam bunga ataupun buah. Yang kedua sebagai wisata juga dan tempat penampungan air untuk di Desa Kunyit. Mungkin itu saja yang dapat ulun sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Sutarjo, Kepala Desa Sumber Makmur, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut.
Dan saya kenal Pak Harjono sudah lama, Bapak. Tentunya dengan kegiatan ini saya diajak untuk pembinaan ramah lingkungan di desa kami, Desa Sumber Makmur, di tahun 2023. Dan kegiatan kami, kita pengolahan pupuk, kompos, dan sumur resapan, dan untuk kesehatan yang ada di desa kami, Desa Sumber Makmur. Dengan itu saya selaku kepala desa sangat mendukung dengan adanya program ini. Mudah-mudahan pembinaan Pak Harjono di desa kami, Desa Sumber Makmur, mudah-mudahan berlanjut dengan tidak sampai di sini. Mudah-mudahan yang saya ucapkan dari kepala desa Sumber Makmur. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devi Apriadi, perangkat desa Benua Tengah. Saya mengenal Pak Harjono untuk bidang proklim ini di tahun 2022, dan di sini di desa Benua Tengah, Pak Harjono sangat berkontribusi dalam pembinaan proklim di tempat kami untuk penataan lingkungan, terus kemudian penanaman tanaman hias atau pepohonan di sepanjang jalan, terus kemudian di sana juga ada pembuatan pupuk kompos. Dilanjut di situ, di tempat kita juga ada mulai pemberdayaan budidaya lebah madu kalulut, dan di situ mudah-mudahan untuk pembinaan dari Bapak Harjono bisa terus-menerus untuk membina di desa kami untuk masalah profit. Dan itu saja yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi dari Desa Sungai Barat, Kecamatan Teguh, Pak. Saya kenal dengan Pak Harjono itu di tahun 2020, Pak. Sudah kenal, kita pernah dan sampai sekarang masih tergabung, Pak, dalam koperasi permaduan tanah laut. Kontribusi beliau luar biasa, Pak, ke desa kami, terutama untuk budidaya madu belut. Kita sering koordinasi beliau, Pak, terutama untuk penanaman pakan, untuk menghijaukan desa, dan juga kebetulan desa kita, Pak, mempunyai wisata, yaitu wisata andalan air terjun Beduin, yang mana kami mengandalkan itu sumber mata air, Pak. Di sana beliau menyampaikan tolong dijaga untuk kebersihan lingkungan, terutama sampah, Pak, karena sampah jangan sampai dibuang ke sungai, dan itu bisa dikelola dengan baik, Pak. Mungkin sampai saat ini pun kami berharap Pak Harjono tetap membina atau membimbing kami, terutama untuk ke lingkungan dan program sedang berjalan, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lalu Muhammad Irjan, Sekretaris Desa Tangga Langsat, Kecamatan Teguh, Kabupaten Tanah Laut. Untuk program Kampung Iklim di Desa Telaga Langsat, untuk tahapan sosialisasi di desa kami itu ada di tahun 2021. Kemudian untuk Pak Harjono masuk ke desa kami untuk sosialisasi dan pembinaan itu di tahun 2022. Dan pada tahun 2022 yang lalu kami dari Desa Telaga Langsat juga mendapatkan sertifikat program utama. Kemudian untuk program di Desa Telaga Langsat, yakni ada pemanfaatan HHBK, hasil hutan bukan kayu, yakni pemanfaatan madu kelulut dan juga madu serena, yang mana kegiatan ini sudah menjadi program desa berciri khas yang telah di launching oleh Pak Bupati Tanah Laut. Kemudian yang kedua adalah kegiatan pemanfaatan pekarangan, yakni ibu-ibu yang tergabung di dalam PKK Desa Telaga Langsat itu memanfaatkan pekarangan di halaman rumah menjadi tanaman obat keluarga atau yang kita sebut dengan toga. Kemudian yang ketiga adalah penghijauan, yakni program revolusi hijau yang kami berciri khas yang kami galakkan di tahun 2023, yakni penanaman daun kelor dan juga pemanfaatan daun kelor, yang mana produk ini pada tahun 2023 akan mewakili Provinsi Kalimantan Selatan di nasional untuk program pencegahan stunting. Mungkin itu yang dapat. Selamat Aryati, Sekretaris Desa Sumarasau, Kecamatan Teguh Makmur, Kabupaten Tanah Laut. Kami mengenal Bapak Harjono ini sejak Februari tahun 2023, jadi baru saja waktu itu beliau melakukan sosialisasi dan pembinaan mengenai program Kampung Iklim ini beserta DPR KPLH. Desa kami adalah desa pesisir di Kabupaten Tanah Laut,
Jadi saat ini kami telah berpartisipasi dan mendaftarkan diri di program kampung iklim pada tahun 2023 ini, dan kita di sana ada beberapa pemanfaatan sumber daya alam seperti buah mangrove yang saat ini sudah diolah menjadi sirup, dikemas dan dipasarkan oleh BUMDes. Kemudian warga kita juga sudah mulai memanfaatkan pekarangan dengan menanam berbagai tanaman sederhana, sayuran seperti cabai, terong, dan juga ada tanaman obat. Walaupun di daerah pesisir warga kita sudah mulai melek memperhatikan seperti itu, karena kita bisa perhatikan kalau di daerah pesisir itu air bersih itu sama sulit didapat. Namun dengan adanya proklim ini, kesadaran warga sudah mulai muncul. Sekian dari saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Badri bin Haji Kurdi, jabatan Kepala Desa Tajabecah, periode 2001 sampai 2007. Yang periode kedua, Pak. Yang periode kedua. Saya menceritakan masalah kegiatan di desa saya, terutama berkaitan dengan pengelolaan sampah, Pak. Itu bisa kita jadikan sebagai pupuk organik, dan itu kita sudah saya anggarkan kemarin dari pemerintahan desa, yaitu berupa posa, Pak, untuk pengangkutan sampah tersebut. Dan kita mulai ikut proklaim itu tahun 2002, Pak, binaan Pak Arjono. Dan insya Allah kita akan kembangkan, Pak. Untuk pendapatan hasil petani itu kami sebagian ada bertanam padi, Pak, terutama di wilayah Dusun 4, RT 7 dan 8, itu Dusun 2, 7, Dusun 4, RT 14, era Dusun 4 itu 8, dan sebagian juga itu didominasi karet dan sawit, Pak. Itu, dan juga termasuk saya sendiri juga adalah petani karet dan sawit, dan juga peternakan sapi, Pak, Tajabecah. Dan untuk kedepannya kita minta binaan lagi sebaik mungkin untuk ikut proiklim yang dibina oleh Pak Arjono, dan kita jangan sampai Kabupaten Tanah Laut, Pak. Saya kemarin mendapat piagam penghargaan dari Gubernur Kalimantan Selatan, Bapak Paman Bikin, itu di LH lingkungan hidup di provinsi Jalan Trikora itu Banjarbaru. Untuk selanjutnya itu mudah-mudahan Tanah Laut bisa bersaing, Pak, dengan kabupaten lain, dan mudah-mudahan Arjono beserta dinas terkait, Pak, itu siap memberikan arahan dan bantuannya untuk hal tersebut. Kiranya perkenalkan, nama saya Supardi, Ketua P4S Tuntung Pandang, Kelurahan Karang Taruna, Kecamatan Belari. Jadi begini, Pak, ya, P4S kami bentuk mulai tahun 2010, dan alhamdulillah kami bekerja sama dengan Podarbes, Dewa Qatar, dan Proklem serta kelompok tani yang lain. Kemudian kegiatan kami adalah namanya pusat pelatihan, Pak. Kami hanya sebagai tempat pelatihan untuk petani-petani, khususnya di Karang Taruna dan di Kabupaten Tanah Laut, bahkan dari luar Kabupaten Tanah Laut juga sering ke sini. Kebetulan di akhir-akhir ini kami juga ikut menangani program dari Kementerian Pertanian, yaitu program YES untuk petani-petani milenial. Kami juga sebagai pelatihnya di program itu. Kemudian kami sampaikan juga bahwa P4S Tuntung Pandang di 2021 kami masuk nominasi 3 besar untuk di Kalimantan. Kemudian 2022 kami 10 besar mendapatkan penghargaan dari Menteri Pertanian, 10 besar di Indonesia.
nasional. Kemudian kerjasama yang kami lakukan selama ini dengan beberapa kelompok yang ada di wilayah kami. Kebetulan Pak, kami di B4S juga masuk di kepengurusan juga, di Pok Darwis juga masuk, kemudian di Pok Klim saya juga ikut bersama dengan Pak Arjono. Kebetulan di B4S Tuntung Pandang, Pak Arjono adalah sekretaris kami Pak, dan mungkin kami untuk tingkat nasional kami adalah klasifikasi media. Jadi kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Arjono selaku penggiat daripada Proklim dari tahun 2019 sampai dengan saat ini 2023 yang berharapan besar kami sampai mendapatkan penghargaan yang tertinggi, yaitu untuk mencapai lestari. Kelompok sadar wisata itu sendiri kami dirikan karena di desa kami atau di kampung kami ini banyaknya teman-teman kelompok tani yang mempunyai nilai plus, artinya dalam dunia pertanian dia sangat mengikuti teknologi dan modernisasi Pak, sehingga banyak tamu yang berkunjung di desa kami. Untuk itu kami dari pemerintah daerah disupport. Kenapa Pak Arjono kalau kelompok tani di sana itu maju dan dinamikanya luar biasa aktif, kenapa kalau tidak masuk ke kelompok sadar wisata? Sehingga kami masuklah di sana dari tahun 2017 sampai 18-19 kami sudah diikutkan lomba tingkat nasional. Alhamdulillah kami kategori desa berkembang itu juara 1 nasional Pak. Tahun 2019. Nah, kegiatan kami diantara lain yang bisa kami jual di kampung kita ini peternakan Pak, perkebunan integrasi. Artinya perkebunan integrasi ini perkebunan kelapa sawit diintegrasikan dengan ternak sapi, sehingga pakannya, limbahnya bisa kita manfaatkan dari segi pakan. Terus juga kotorannya itu juga sudah dimanfaatkan, bahkan sangat bermanfaat sekali. Di tahun 2021 sampai saat ini pemerintah tidak menggelontorkan pupuk subsidi, sehingga petani kami yang mempunyai luasan 200 hektar ini sudah tercover dengan pupuk kotoran ternak dan kencingnya, urinnya. Nah, ini sudah kami lakukan sedemikian rupa dengan limbah-limbah seperti sekam ayam di usia 20 hari. Ini kan tidak bermanfaat, hanya dibuang aja, tapi kami bisa mengelola lagi. Kita fermentasi, kasih EM, kasih MA11 dan lain sebagainya untuk sebagai zat perombak. Nah, itulah yang menjadi edukasi kami yang baru tren lagi. Sekarang jamur tiram putih. Jamur tiram putih kami di sini adalah salah satu sentra dari kabupaten Pak. Baik dari budidayanya sampai pengolahannya, bahkan sampai pasarnya. Nah, jadi untuk desa-desa berkembang itu untuk bisa belajar ke sini, bahkan untuk di luar provinsi belajar di sini Pak. Nah, seperti itu. Kalau setelah Proklim utama sampai ke sini pernah ikut kejuaraan apa Pak? Untuk Proklim dari utama ke depan sampai untuk menuju lestari, ini yang baru naik P4S Pak. P4S yang sudah menduduki besar di Indonesia tahun 2022, kemarin kami dipanggil ke Bali. Itu kriterianya apa? P4S sebagai apa? Untuk 10 besar ini Pak, untuk dalam model artinya pertanian terpadu Pak. Nah, di sini semua ada, kita di sini semua punya. Nah, seperti itu, tidak monoton padi aja, tidak. Oke. Terus apa lagi Pak? Yang KWT dan lain sebagainya? Alhamdulillah untuk KWT Pak ini baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanang Dwi Haryono. Saya punya usaha di bidang kuliner. Jadi usaha ini adalah mendukung dari pariwisata yang ada di kampung atau RW 04. Terutama di sini banyak sekali Pok Darwis, ada Dewa Katar, ada Embung Pesona Taruna, ada TBC dan yang lain-lain.
Jadi sebagai fasilitas pendukung di sini juga bisa atau menyediakan yang namanya seperti homestay. Homestay yang di sini bukan seperti homestay yang di kota-kota. Jadi homestay-nya adalah bergabung atau menjadi satu dengan pemilik rumah. Nah, di tahun-tahun sebelum COVID itu kunjungan sangat masif, banyak sekali, hampir setiap pekan itu rombongan ada, dan itu berbis. Bisa dalam satu minggu itu 100 orang, 60 orang, ada yang sampai 250 orang dari Tanjung Murah Balong. Jadi mereka biasanya menggunakan waktu weekend, dan kaitannya dengan yang dari Australia ada beberapa. Kemarin ada event dari Fakultas Unlam Kehutanan, kemudian juga yang di Dewa Qatar ini ada dari Belgia, dari Belgia sempat menginap di sini. Jadi itu Pak yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Pak Nanang, kaitannya dengan hasil homestay selain untuk usaha pribadi, adakah yang di-share untuk kas apa namanya? Kas untuk kelompok. Kelompok gitu. Nah, kalau kas untuk kelompok ada. Jadi misalkan yang membantu saya, karena itu kan milik pribadi, jadi yang membantu misalkan TBC, maka nanti dibagi kegiatannya untuk TBC berapa, untuk kami berapa. Kemudian ada lagi yang masyarakat yang punya jualan, misalnya jualan pecel, jualan nasi jagung, biasanya kita ambil untuk sarapan. Jadi sarapannya adalah makanan-makanan yang memang jarang bisa ditemukan di kota. Nah, itu share kita kepada masyarakat seperti itu. Jadi kita bagi, baik itu dalam bentuk homestay-nya kan tidak mungkin Pak kalau 200 orang itu nginep dalam satu rumah. Jadi kita bagi ke rumah-rumah penduduk yang lain, satu RW. Nggak, maksud saya gini, kalau bagi-bagi rumah oke, tapi mungkin dari tarif misalnya nih per orang 100.000 per hari, ternyata 2.000 rupiah untuk kas kelompok gitu. Ada pola seperti itu? Ada ya? Ada. Jadi disisihkan untuk kas kelompok, di samping juga untuk warga yang memang ketempatan. Oke, makasih. Nama saya Ibu Siti Mesaroh dari Ketua KWT Mekarsari. Kami KWT Mekarsari alhamdulillah sudah mempunyai produk atau kegiatan rutin yang telah kami laksanakan, yaitu setiap bulan ada pertemuan rutin Pak tanggal 25. Kemudian juga ada kebun denplok, pekarangan juga ada, pengolahan, khususnya pengolahan itu dari ibu-ibu dari hasil pekarangan kita buat olahan untuk menambah perekonomian keluarga. Jadi yang awalnya mungkin tidak payu dijual kemudian diolah menjadi lebih harganya seperti itu. Kemudian kami juga membuat pupuk kompos Pak dari limbah ternak, juga dari limbah dapur. Limbah dapur itu dibikin pupuk kompos padat, juga pupuk cair seperti itu. Kalau produknya sudah dikirim sampai mana Bu? Kalau produknya alhamdulillah Pak ada yang sampai ke luar Kalimantan dan Jawa ada. Ada. Okay. Selama ini untuk kasnya KWT gimana Bu? Kalau kas KWT itu dari pertemuan bulanan ada iuran wajib Pak setiap bulan. Kemudian juga hasil penjualan ada potongan untuk kas kelompok. Kalau boleh tahu sekarang kasnya berapa Bu? Kalau untuk sekarang kasnya di atas 30 Pak, karena kami ada simpan ginjal. Jadi 30 juta ya? Okay. Wow. Ini terpisah nggak dengan kelompok yang Pak Harjono? Terpisah Pak. Kalau yang di Pak Harjono berapa kasnya? Kasnya Pak. Yang Pak Harjono di bawah 10 juta ya? Tapi kan mobile ya? Iya. Untuk apa-apa gitu. Untuk masuknya Pak itu lebih banyak karena kita umpama paketnya satu orang 75.000. Ini diterbagi dengan yang punya homestay dan oh iya, kelompok ini sebagai pintu masuk ya. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sumaryono, Ketua Pokdarwis Embung Pesona Taruna. Alhamdulillah Embung Pesona Taruna kemarin itu kami berdirikan, kami bentuk
Tahun 2021, 2022, 2022 awal Pak. Nah, alhamdulillah embung waktu itu posisinya kurang baik. Sekarang ya alhamdulillah dengan swadaya gerakan kami setiap 2 Jumat sekali kami menggerakkan organisasi kami. Ya alhamdulillah lumayan meskipun itu semuanya swadaya. Ya ada kebetulan bantuan dari Bank BPD Kalsel kemarin pernah 10 juta untuk fasilitas di Embung, perbaikan di Embung. Nah, misi kami ya kami berharap Embung itu nanti akan menjadi wisata yang untuk warga kami, masyarakatnya bisa mencari mata pencaharian di situ. Pengunjungnya per hari per minggu sekitar berapa Pak? Alhamdulillah Pak, ini masih mulai pengerjaan, perawatan, jadi untuk pengunjung itu masih minim, ya. Tapi ada. Sudah ada tarif? Sudah. Kalau tarif nggak ada Pak, ada. Belum ada. Masalahnya untuk dipamerkannya Pak, belum layak. layak. Mungkin dari Embung ada yang jualan makanan gitu ya? Nah kebetulan itu setelah kami membuat organisasi ini, nah, banyak itu lapak-lapak, ada beberapa lapak yang mulai didirikan Pak. Cuman ini masih ya karena dikarenakan belum layak untuk diwisatakan, jadi masih tahap perawatan pengerjaan. Oke, makasih. WT P4S Pok Darwis, karena kita itu punya kesamaan atau punya satu visi dan misi yang sama Pak. Kami petani, meskipun kami tidak dapat uang, tidak dapat gaji, kita tetap sebagai petani. Petani saya, contoh kecil kami petani peternak Pak. Dengan petani peternak sekaligus berinovasi untuk membuat suatu pakan itu supaya mudah tidak mengarit lagi gimana. Akhirnya yaitu tadi pelepas sawit kita chopper, kita giling, hanya ditambah sedikit dedak dengan bungkil sudah menjadikan pakan ternak yang luar biasa nutrisinya. Nah, ternyata itu menjadi booming. Pemerintah pun ikut cawe-cawe kan gitu. Pemerintah itu cawe-cawe setelah itu yang nemukan Bapak? Kalau di Kalsel ya, saya yang memulai Pak 2015. Apa tadi bahannya? Pelepas sawit, dicampur dengan bekatul atau dedak, sedikit garam. Waktu itu Pak belum kenal bungkil. Tapi pelepahnya dipotong-potong pakai apa tuh? Dicoper Pak, digiling. Oh digiling. Ya. Oh ya. Itu digiling. Jadi itu ternyata ternak mau. Luar biasa. Bahkan sampai sekarang pemerintah pun mewajibkan perusahaan itu harus punya mitra sosial di sekutaran, harus berintegrasi. Kebun sawit dengan sapi. Jadi itu jenengan yang menemukan itu. Idenya dari mana dulu? Kalau idenya kami dari Bengkulu Pak. Bengkulu Sumatera. Tahun 2015 nah, kami diajak ke sana. Oh ini bisa diinovasikan di kampung kita nih. Dan seperti di sini baru kita mulai. Berarti otomatis untuk pakan nggak kekurangan ya Pak? Alhamdulillah Pak. Kalau kita petani yang kreatif akan berhasil di sini. Ya. Oke. Ini dari perusahaan JBG Jorong Baru Utama Group itu 2 juta Pak. Alhamdulillah habis sebelah 2 juta. Ini alhamdulillah Pak. Tahun berapa? Perusahaan 2023 ini. Untuk menuju lestari ikut dibantu. Terus itu pun tidak lepas daripada dinas terkait LH yang memfasilitasi Pak. Nah yang berikutnya Bank Indonesia juga berperan Pak. Begitu Bank Indonesia ini bermain ke sini, hanya bermain tujuan ke pantai Pak, wisata, bermain ke sini sehingga ada desa wisata masuk. Begitu lihat di sini banyak anak magang nih. Beliau mau buang air kecil aja. Toiletnya kok baru satu ini, langsung dibuatkan Pak. Ini Bank BRI, BI Bank Indonesia langsung, wah ini di sana ada suatu desa yang luar biasa. Ini toilet kasih di sana, dibangunkan toilet dari Bank Indonesia. Nah itu, seperti itu. Alhamdulillah. Selamat siang sahabat Taruna. Hari ini hari yang cerah ya buat sahabat Taruna. Dan sekarang waktunya Okta punya acaranya podcast nih. Bareng Bapak siapa Bapak?
Muhammad Kundarto. Muhammad Kundarto. Nah, kita kenalan dulu sama Bapak Muhammad Kundarto. Ini Bapak dari mana, Bapak? Saya di sini dari tim teknis Proklim. Tugasnya untuk verifikasi, Mbak. Verifikasi calon lokasi Proklim Lestari. Proklim Lestari untuk Desa Pok Darwis ya, Pok Darwis Jakarta. Iya, desa apa ya? RW 04 Kelurahan Karang Taruna. RW 04 Kelurahan Karang Taruna. Makanya kita datang 2 hari ini dari pagi sampai sore, besok datang lagi. Intinya kita ingin melihat aksi-aksi yang dilakukan oleh masyarakat, ya, aksi lingkungan, pelestariannya seperti apa dari permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat yang di sini ya Pak. Ya. Terus aksi adaptasi, aksi mitigasi, juga bagaimana persiapan warga di sini, sejauh mana sudah membina dari desa-desa yang ada untuk, karena kan kalau calon lestari itu Pak, itu butuh 10 desa atau dusun RW yang dibina. Salah satu syaratnya itu dari 6 syarat yang lain gitu. Makanya tadi ada wawancara testimoni dari desa-desa binaan itu. Kalau boleh tahu nih Pak, ini kan 2 hari nih. Ini kan baru hari pertama nih, kesannya seperti apa nih Pok Darwis Jakarta ini? Ya, saya datang ke sini, ini ya kaget terus terang kalau boleh bicara kesan, kayak tidak di Kalimantan gitu. Jadi suasananya itu kayak di Jawa. Di Jawa. Ya, kayak di Jawa, masyarakatnya itu ya karakternya itu kan mencintai pekarangannya Pak ya. Pekarangan, banyak tanaman hias. Kalau di Jawa sana ditanduri kembang. Kembang itu maknanya tanaman hias gitu. Nah, mungkin ke depan kalau tanaman hias sudah luar biasa nih, warna-warni membuat kayak cahaya alami ya Pak. Tapi untuk kedepannya ya kita usulkan untuk ada tanaman produktif lain, tanaman buah, tabu lampot, atau tanaman sayuran, tanaman obat gitu ya. Misalnya panjang jalan kasih serai wangi kan bagus Pak, serai wangi, jeruk, mangga, jambu. Jadi kedepannya harapannya ya dari RW sini Pak itu bisa jadi ikon ya. Apalagi ini kan sudah jadi tujuan wisata kan. Jadi mereka akan tahu, oh kalau ke RW sana, kalau wisata sana nanti petik apa gitu. Petik mangga kah, petik kelengkeng kah, dan sebagainya. Ini tapi tanamannya sebaiknya diseragamkan. Paling banyak 3 tanaman lah. Karena kalau tanamannya macam-macam nanti nggak bisa jadi produksi. Nanti bingung orang jadinya, malah apa nih ikonnya nih gitu. Iya, jadi bingung. Kita harus nanam apa nih gitu kan. Makanya nanti sepakati Pak, jadi rapat kelompok ini, oh ya kita sepakat jambu kristal Pak. Jambu kristal setiap halaman rumah 2 batang misalnya. Nah kalau yang nanam ada 100 rumah, bayangin tuh produksinya bisa tiap hari ya kan. Setiap hari kita bisa panen jambu kristal dan itu nanti bisa jadi rupiah. Bahkan produk turunannya nanti bisa asinan jambu, jus jambu ya, atau mungkin petik jambu dan sebagainya. Dan juga mungkin tanaman buah yang lain. Karena sekarang kan jus itu ada nilai tambah lagi Pak ya berarti ya. Iya. Sekarang kan jus itu suka aneh-aneh Pak. Jadi kadang-kadang nanas dengan seledri, ya kan? Ya kan? Mangga dengan wortel atau mungkin jambu dengan wortel ya, atau dengan tomat, siapa tahu itu akan jadi nilai yang bagus. Gitu, Mbak. Nah, ini Pak kan tadi katanya yang dibina itu ada 10 dusun kayak gitu kan. 10 desa atau 10 desa dusun kayak gitu. Nah, misalkan pengen daftar nih, pengen ikut juga nih kayak gimana? Ada syarat tertentu nggak? Oh iya. Sebenarnya Proklim ini itu pendaftaran siapapun boleh. Jadi dari masyarakat langsung daftar bisa, lewat dinas lingkungan hidup bisa, lewat perusahaan bisa, lewat perorangan juga bisa. Nah Proklim ini sebenarnya kan daftar itu jangan dibayangkan nanti kalau daftar dapat apa enggak. Proklim ini lebih cocok sebagai sebuah media silaturahmi nasional di bidang lingkungan. Gitu. Karena nanti ketika kita kenalan nih ya, saya kesini tukar-tukaran nomor WA, tiap hari nanti kita akan berbagi cerita. Ibu-ibu akan cerita, Pak kami nanam kangkung nih Pak, siap panen, itu jadi cerita. Bapak-bapak, oh ya Pak ini tanaman mangganya, tanaman jambunya sudah kita tanam, awalannya kita 50 batang misalnya. Terus, oh ya Pak ini kemarin ada tambahan dari bank 10 batang lagi Pak. Jadi cerita-cerita, iya pengembangan terus itu lebih banyak ya imaterial.
Jangan dibayangkan nanti, wah kalau gabung nanti dapat dana enggak. Tapi ini gimana caranya supaya kita produktif ya Pak ya, produktif untuk menghasilkan uang sendiri kayak gitu. Betul. Juga. Betul. Dan apa ya, tantangan di awal yang paling berat itu adalah membangun komitmen dari warga. Itu yang susah. Makanya di awal tuh Pak Harjono ini di awal mungkin jadi kayak orang gila tuh. Memulai itu mungkin beliau sendiri setahun, nanti ikut tetangganya 2 orang, lalu setelah 3 tahun mungkin baru 10 orang. Nah, jadi nggak gampang. Dan satu ciri yang saya amati masyarakat di desa terutama baru mau meniru itu kalau keuntungannya sudah terlihat. Iya, benar Pak. Jadi kalau Pak Harjono lagi nanam bibit jambu kristal nggak akan ditiru Pak. Tapi kalau jambu kristalnya sudah berbuah, bahkan melayani pengiriman luar kota karena laku keras mahal, orang-orang akan berbondong-bondong untuk menanam. Itu keuntungan yang setelah ada nilai ekonominya baru masyarakat akan terpancing. Intinya ini berarti kesadaran masyarakatnya sendiri ya Pak ya, kesadaran masyarakat sendiri. Dan juga ini kan terkadang ya Pak ya, ada orang tuh yang egois, oh aku pengennya ini kayak gitu tapi nggak mau berbagi kayak gitu, jadinya disimpan sendiri. Jadinya nggak ada kompaknya sama sekali itu. Gimana tuh Pak? Di setiap tempat ada. Bahkan mungkin dominan begitu. Jadi mungkin malah 60-70% orang itu tidak mendukung. Tapi kita jangan sampai emosi, jangan sampai patah hati, karena penggerak pejuang itu kan hubungannya vertikal dengan Tuhan ya. Dia sudah berbuat itu nggak butuh apresiasi yang lain-lain, pokoknya dengan Tuhan. Nah setelah bergerak itu nanti ada hasil, nanti merangkak. Apalagi kalau sudah ada apresiasi dari tempat lain, biasanya nanti bisa jadi 70-80% orang bergerak semua. Nah harapan saya ini di RW berapa Pak? 04 Kelurahan Karang Taruna ini bisa menjadi cikal bakal Proklim, semoga nanti bisa masuk Proklim Lestari dan bisa mereplikasi ke lokasi-lokasi yang lain, sehingga harapannya semua masyarakat itu peduli pada lingkungannya, makin baik, makin lestari, makin asri, dan juga secara manfaat ekonomi sosial juga makin meningkat gitu. Sehingga semuanya nanti untung, alam pun terjaga. Terima kasih ya Pak ya. Terima kasih ya Bapak Muhammad Kundarto ya. Oke, buat sahabat Taruna, itu tadi podcast sama Bapak Muhammad Kundarto ya tentang Proklim Alam nih. Bagus banget untuk memotivasi kita supaya menjaga kelestarian alam dan lain-lain juga nih. Oke deh, kalau gitu Okta pamit undur diri. Semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pentat lagi? Nggih, pentat lagi Pak. Niki nuket alit saya iki. Segala. Ya, selke Pak, Bismillahirrahmanirrahim.